FM Local Power Station. Selamat malam, Mania Mega Suara dimanapun berada. Seperti halnya yang sudah kita informasikan sejak jauh-jauh hari di malam hari ini, kita alhamdulillah kedatangan dua tamu istimewa yang dimana kita akan bincang-bincang seputar Kabupaten Sukabumi, dimana beberapa pekan ke belakang warga Kabupaten Sukabumi memiliki bupati dan wakil bupati baru ya. Kalau Pak Bupatinya alhamdulillah ya masih yang lama, tapi Pak Wabubnya baru. Telah hadir di studio ada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Wakil Bupati Sukabumi, Bapak Haji Yos Sumantri. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan yang kedua seperti biasa ada sahabat kita dari HMI. Himasi. Oh Himasi, punten di HMI. Himasi, Kang Daniel, sehat Kang ya? Alhamdulillah. Juga ini salah satu generasi Pak, Siap. Pak Wabub yang alhamdulillah beliau juga orang almarhum sahabat baik kita juga, dan ini sebagai penerus yang mudah-mudahan juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan almarhum orang tuanya, dan termasuk juga oleh Pak Wabub melanjutkan kebaikan pada periode kedua. Kebetulan tema kita di Talk Show malam hari juga tentang melanjutkan kebaikan. Tapi ada embel-embelnya Pak Wabub punten nih di tema itu. Untuk siapa? Cenah kan. Suruh Pak Wabub, ih kepo cenanya, kang usaha we dah. Udah jelas ini pasti buat masyarakat Kabupaten Sukabumi. Baik, untuk pembuka di malam hari kita persilahkan kepada Pak Wabub nih sebagai prolog. Pak Wabub mungkin ingin menyapa dulu sahabat Mega Suara ataupun Mania Mega Suara warga Kabupaten Sukabumi pada khususnya, yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah pada stay tune di 96 FM ataupun juga live podcast di Mega Suara Sukabumi. Mangga Pak Wabub. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya para mania Mega Suara yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun di kota. Sekali lagi selamat malam dan salam jumpa di udara dengan saya Yos Sumantri, Wakil Bupati Sukabumi. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang dengan Pak Isman ya, Isman Sapa, dan juga Bung Daniel dari Himasi Sukabumi. Insya Allah. Selamat malam sekali lagi. Nah itu dia Mania Mega Suara, perkenalan dari Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Haji Yos Sumantri, dan juga ini sosok yang tidak asing sebetulnya, karena sebelum menjadi Wakil Bupati beliau adalah menjadi orang pertama di lingkungan ASN ataupun sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Pak ya. Dan Kang Daniel apa kabar? Selalu sehat harus. Insyaallah amin lah ya. Oke Kang Daniel, di Siap. malam hari ini kenapa nih yang diundang itu Pak Wabub untuk membahas tentang tema kita seputar melanjutkan kebaikan? Ya, karena baru dilantik kan. Oh baru dilantik. Alasan Sebenarnya baru dilantik ya? alasannya ya beberapa pekan kemarin kan kita fokus di Kota Sukabumi, Ya. bahwa tim Mega Suara maupun Himasi disentil terus nih, kok kota terus kayak geget sama kota, kabupatennya nggak berani ya gitu. Iya. Bukan nggak berani, karena kemarin kan masih dalam suasana pilkada, makanya beberapa waktu kemarin Himasi pun agak jarang untuk ke kabupaten. Tapi hari ini kabupaten sudah punya pemimpin lama dengan gaya barunya, dan wakilnya sebenarnya orang lama juga, cuman naik pangkat kayaknya. Naik tingkat dari orang nomor 1 ke orang nomor 2, nggak tahu naik atau turun ini tuh. Iya, orang nomor 1 itu di jajaran ASN. ASN, Pak, ya. jadi orang nomor 2 di jabatan politik. Di jabatan hari ini. politik ya, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ini sebuah prestasi yang Ya. cukup gemilang kalau menurut saya ya, karena beliau ini sudah pernah merasakan top level lah di karir sebagai ASN, dan alhamdulillah sekarang juga di politik cukup lancar sebetulnya. Sangat lancar ya. Sangat lancar, alhamdulillah Pak Wabub. Ini merupakan sebuah amanah tentunya untuk Pak Wabub dari warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dan ini ngomong-ngomong nih, apa yang dimaksud dengan tema kita di malam hari ini tentang Oke. melanjutkan kebaikan? Embel-embelnya untuk siapa? Nah itu Ya. kan lanjutkan kebaikan. Sebenarnya Ya. lanjutkan kebaikan ini kan adalah jargon dari pasangan Bapak Marwan dan Pak Yos gitu. Ketika jargon ini muncul, memang jelas kenapa ada lanjutkan, karena dua-duanya adalah orang-orang lama sebenarnya. Yang Pak Marwan memang incumbent, Ya. Pak Yos pun sebagai penguasa mungkin di ASN. Nah, ketika dua-duanya sebelumnya berkuasa, hari ini berkuasa kembali melanjutkan kebaikan, ya itu tadi kan pertanyaannya, lanjutkan kebaikan untuk siapa? Karena yang sebelum-sebelumnya yang 5 tahun ke belakang, yang kami nilai
kurang greget gitu, kurang gregetnya tidak ada produk yang menjadi ciri khas kabupaten selama ini. Itu penilaian dari Ya. Daniel sebagai Himasi Dari lah ya. Himasinya. Oke. Nah, saya sebelum ke Pak Wabub nih, kira-kira duet ini ideal nggak? Yang satu kan politisi murni, yang satu juga birokratis murni gitu ya, Iya. Pak Wabub ini. Untuk menunjang kinerja melanjutkan kebaikan ini, kira-kira ideal nggak nih pasangan ini? Secara sudut Untuk pandang ya Mas. secara sesuai dengan jargonnya, lanjutkan kebaikan dua-duanya sangat ideal karena kan lanjutkan kebaikan. Cuman kalau untuk harapan kami sebagai generasi muda kemarin agak kurang juga karena kemarin nggak ada calon yang muda yang geget banget. Oke, siap. Bukan berarti Bapak Wabub ini tidak punya jiwa Oh, muda. betul, loh ya. betul, Mungkin betul. ya usianya nggak tua-tua amat Pak Wabub ini, masih fresh kok ya. Barangkali ini juga akan menjadi satu langkah awal untuk Sukabumi jauh lebih maju. Oke, kita ke Wabub. Pak Wabub, apa nih setelah dilantik kegiatan apa yang sudah Pak Wabub lakukan selama ya kurang lebih 2 pekan terakhir lah Iya. dalam menjalani sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Sukabumi, Pak? Baik, Pak Isman ya. Saya dilantik tanggal 26 Februari 2021 ini. Jadi kurang lebih masih sebulan kurang. 3 pekan lah ya. Ya, 3 pekan begitu. Kemudian langkah awal kami lakukan adalah kita konsolidasi di internal. Konsolidasi di internal terkait dengan bagaimana langkah kegiatan yang akan kita lakukan satu periode ke depan. Dan sebelumnya tentunya saya bersyukur, mohon maaf dan berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Sukabumi yang telah melakukan kontestasi pilkada dan akhirnya Allah menakdirkan Pak Marwan dan saya menjadi terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Sekali lagi bersyukur pada Allah dan juga berterima kasih pada masyarakat. Kemenangan ini adalah bukan kemenangan pasangan 02, tapi adalah kemenangan bagi warga masyarakat Sukabumi. Insya Allah kami akan memberikan sebuah pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, melayani dengan sepenuh hati tanpa kecuali. Seluruh warga masyarakat Sukabumi adalah yang harus kita layani. Kemudian langkah yang kami lakukan, tadi saya katakan konsolidasi internal, kemudian yang paling penting adalah karena jargon kali ini adalah bagaimana melanjutkan kebaikan. Tentunya kebaikannya adalah kebaikan untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, untuk Kabupaten Sukabumi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini kita sedang mempersiapkan bagaimana rencana pembangunan jangka menengah panjang ke depan. Dan insya Allah hari Rabu besok kita akan uji publik nih. Barangkali teman-teman dari Himasi bisa merapat dengan Bapeda untuk mensonding ya materi-materi apa sih rencana pembangunan jangka menengah ke depan yang akan kami lakukan. Yang jelas kita ingin melanjutkan kebaikan itu ada tagline atau jargon dari kami dulu karena memang tadi disampaikan oleh Bung Daniel bahwa kita tahu bahwa Sukabumi pada 5 tahun ke belakang jargonnya Sukabumi lebih baik ya. Sukabumi lebih baik. Nah ini dari lebih baik ini, nah dilanjutkan. Pakai lagi Pak ya? Nah, dilanjutkan kebaikannya begitu. Jadi tentunya segalanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Visi kami kan udah jelas bahwa di dalam kontestasi pilkada ini kan jual program, jual ide, jual gagasan, jual visi. Nah akhirnya visi kami lah yang dibeli oleh masyarakat, katakanlah seperti itu. Yang pembelinya paling banyak adalah visi kami, yaitu bagaimana menciptakan Sukabumi yang religius, Sukabumi yang maju, Sukabumi yang inovatif, sejahtera lahir dan batin. Oke, Pak Wabub, ini kan melanjutkan kebaikan, artinya Sukabumi lebih baik lagi gitu kan? Siap, ya. Kira-kira dari program-program periode sebelumnya nih, apa yang akan menjadi sebuah langkah nyata di awal kerja Pak Bupati dan Pak Wabub saat ini? Ya. Yang paling utama dan pertama kita sekarang tadi saya katakan sedang menyusun uji publik RPJMD. Kemudian di tahun ini kita ada ya program yang yang ingin segera dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Sukabumi terkait dengan perkantoran. Sukabumi sudah pindah ke ibu kotanya di Pelabuhan Ratu sudah dari sejak tahun 2020. Dari tahun 2002. Sampai hari ini perkantoran masih belum tuntas. Nah,
tahun ini insya Allah kita akan mempusatkan bangunan yang sekarang sudah beberapa persen kita akan tuntaskan, sehingga tahun ini mudah-mudahan tuntas perkantoran di Kompleks Cengegar. Artinya dipusatkan di sana, Pak? Iya, semuanya dipusatkan di sana. Tidak ada lagi kantor yang ada Iya, di wilayah betul. Nah, tetangga. ini rencana kita ke depan supaya terpusat semuanya pemerintahan di sana. Oke, Kang Daniel. Salah satunya itu ya. Oke, mau menanggapi mungkin ini kan Pak Wabub dan Pak Bupati ini sudah konsolidasi internal, kemudian masuk ke RPJMD lah ya, uji publik gitu kan, termasuk salah satu yang prioritas adalah pemusatan perkantoran yang tadinya bercecer lah di beberapa daerah termasuk di wilayah tetangga Pak ya, Kota Sukabumi sekarang mau difokuskan ke Pelabuhan Ratu. Tanggapannya masih gimana nih? Oke, yang pertama sebenarnya menarik sih ketika mendengar tadi hal yang pertama yang dilakukan adalah konsolidasi internal. Konsolidasi internal yang saya harapkan mudah-mudahan konsolidasi internal yang dilakukan untuk kinerja ke depan, bukan konsolidasi internal dalam arti konsolidasi politik karena baru selesai Kontestasi. Kontestasi politik. Karena gini, kalau misalkan yang dilakukan adalah konsolidasi internal politik, artinya bagi-bagi kekuasaan dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang menjadi catatan kritis setiap periode mungkin. Ketika setiap periode selalu seperti itu polanya. Ketika selesai kontestasi ada pemenang, konsolidasi internal, ini yang sangat dikhawatirkan. Artinya perpolitikan di Kabupaten Sukabumi tidak ada kemajuan kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan konsolidasi internal dalam rangka untuk membahas tentang program kedepannya, ini satu hal yang baik karena saya rasa itu harus dilakukan. Kenapa? Konsolidasi politik tidak perlu dilakukan oleh pasangan Bapak Marwan dan Pak Yos ini, karena jargonnya pun melanjutkan kebaikan, artinya hal-hal yang bersifat politik internal di Kabupaten Sukabumi harusnya sudah ditinggalkan. Oke, Kang Daniel, ini kan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lah bahwa kontestasi pilkada ini berangkat juga dari politik. Gitu ya. Artinya Pak Marwan dan Pak Yos ini menggunakan kendaraan politik gitu ya. Pada saat kontestasi selesai, ini otomatis bargaining ini pasti berada gitu. Artinya pasti berjalan. Apakah ini sesuatu yang normatif atau memang ini sesuatu yang perlu ada perubahan nih dari gini, kalau misalkan konsolidasi politik bargaining yang tadi dimaksudkan, saya rasa itu harus normal dan harus sudah selesai ketika deal-dealan politik di awal. Artinya hal tersebut sudah harus selesai ketika menang, sudah masuk ke program kerja ke depannya, bukan lagi tentang bargaining. Saya paham. Artinya bahwa pasca dilantik Pak Bupati dan Pak Wabub ini sudah tidak berbicara bargaining. Iya, karena sudah selesai di awal harusnya. Siap. Kita tanyakan ke Pak Wabub, apakah yang disampaikan Kang Daniel dari Himasi seperti itu, Pak Wabub? Baik, persis sekali Bung Daniel, bahwa yang dilakukan oleh kita konsolidasi internal itu adalah bagaimana sih langkah kita ke depan. Birokrasi ini harus seperti apa? Nah, ini yang kita sampaikan. Birokrasi adalah alat penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah yang tentunya patsun terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat baik yang ke belakang maupun yang akan datang. Sehingga kita ini akan membidik visi dengan breakdown ke misi-misinya. Nah, kita berikan gambaran kepada kepala perangkat daerah pada saat itu bahwa Bapak-bapak atau Anda ini kerjanya, bahwa kita ingin mengejar bagaimana sih menciptakan Sukabumi yang religius, maju, inovatif, sejahtera dan inovatif melalui program kegiatan yang ada yang akan di breakdown kepada masing-masing perangkat daerah sehingga mereka punya arah gitu. Kalau urusan bagi-bagi kekuasaan dan sebagainya, saya kira tidak menjadi sebuah bahasan. Sudah selesai di awal. Ya, karena itu mereka ini ASN yang tentunya netral. Kemudian kalau bahasan-bahasan politik tentunya di awal dengan partai politik. Gitu. Sehingga sekarang kita melanjutkan kebaikan untuk melalui program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai visi. Pak Wabub, ini seberapa penting nih sehingga yang pertama dilakukan adalah pemusatan perkantoran para OPD Kabupaten Sukabumi sehingga harus terpusat di Pelabuhan Ratu.
Itu disyaratkan bahwa untuk lebih memudahkan koordinasi, untuk lebih memudahkan komunikasi, dan dicontohkan di beberapa daerah bahwa kantor itu dibesarkan dalam satu titik, bahkan di satu tempat itu. Satu tempat. Nah, sehingga di situ bupatinya, wakil bupatinya, sektor dinas-dinasnya ada di sana, sehingga komunikasinya bisa lebih mudah. Mempermudah ya. Di samping sekarang kan karena ada gadget, ada apa dan sebagainya, tapi kan secara emosional dan secara hubungan beda antara dekat secara pribadi, secara fisik, dan dekat secara gadget atau secara hubungan komunikasi. Tapi paling tidak memudahkan sehingga prasyarat ibu kota itu disebut ibu kota itu, disitulah perkantorannya begitu. Dan ini konteks kedepannya kan ketika tahu kan sekarang Sukabumi sedang ada usulan oleh pemekaran dan sebagainya. Saya kira ada dari pemekaran sudah ready. Saya menambahkan dari Daniel, dari Mas ini terkait dengan ini kan udah bagus nih pemusatan perkantoran yang ini untuk mempermudah koordinasi gitu kan. Satu tersentralistik satu kawasan gitu kan. Semua OPD di sana gitu kan. Nah, pertanyaannya untuk mempermudah pelayanan Pak Wabub, karena kan titik layanan wilayah kabupaten ini sangat luar biasa gitu ya. Diakui atau tidak ini lumayan melelahkan gitu kan. Betul. Baik bagi para kadis, para camat gitu kan, ini suatu yang luar biasa. Ada nggak strategi khusus Pak Wabub ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan? Itu akan dijawab oleh kami melalui pendelegasian kewenangan. Sehingga pelayanan itu katakanlah untuk kependudukan tidak usah ke kantor dinas kependudukan. Itu ada ini. Tuntaskan nanti di tingkat kecamatan. Ini untuk kependudukan ya. Kemudian untuk hal-hal yang lain, perizinan yang lainnya. Perizinan ke depan kita berencana ingin kalau dinas perizinannya sudah pindah ke Pelabuhan Ratu, di wilayah ini ada pelayanan juga begitu. Ada pelayanan di wilayah itu utara. Bentuknya UPTD atau kita kalau berbicara di dalam rencana kita ini ada mall pelayanan publik, tapi bukan berarti kita mendirikan mall ya. Hanya bahasanya mall pelayanan publik gitu. Ini baru ya Daniel ya, baru istilah ini. Mall ini berarti diistilahkan seperti mall pada umumnya Pak ya. Jadi istilahnya terpusatkan dalam kalau mall kan perbelanjaan terpusat dalam sebuah perbelanjaan. Nah, ini pelayanannya begitu. Itu namanya mall ya. Mall pelayanan publik namanya. Gimana Himas ini menanggapi bahwa ini satu ide nih? Kayaknya saya baru dengar nih. Saya juga baru dengar kan. Dan luar biasa gitu. Luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan ini menjadi salah satu jawaban dari masyarakat lah ya. Makanya sebenarnya yang pertama beruntunglah bagi ASN di Kabupaten Sukabumi hari ini. Karena salah satu penguasanya adalah birokrat Tulen. Betul. Udah tahu betul ya. Udah tahu apa yang harus dilakukan. Pak Wabub udah tahu betul ya tentang keinginan ataupun yang harus dilakukan oleh para ASN. Itu sih yang pertama tentang sesuai lah dengan apa yang rekam jejak Pak Ios ini. Ketika memang disebut birokrat Tulen hari ini difokuskan infrastruktur untuk ASN di ibu kota, berarti ibu kota Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Yaitu tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa itu harus juga beriringan dengan pelayanan publik karena Kabupaten Sukabumi ini luas, jangan sampai ketika semua terpusat di sana, semua harus ke sana, masyarakat tetap susah gitu. Ya, ini yang menjadi warning. Sebenarnya warning juga ketika ASN hari ini sudah dimulai sama Pak Wakil Bupati ini, jangan sampai pelayanan publik menjadi turun gitu. Tapi sudah dijawab dengan mall tadi ya. Dengan mall, mudah-mudahan. Mall ini konsepnya seperti apa nih Pak Wabub nanti? Begini, pelayanan publik terpusat dalam satu titik, ya. Jadi mulai dari pelayanan A sampai Z itu kita pusatkan dalam satu titik sehingga masyarakat itu tidak perlu ke kantornya gitu. Termasuk di situ ada pelayanan kependudukan bisa. Nah, meskipun sekarang kita akan delegir dulu pelaksanaan pelayanan pelayanan kependudukan ini ke kecamatan. Jadi di kecamatan itu cukup melakukan itu. Nah, kemudian kalau hari ini kan masih ada yang ke Disiduk ya. Betul. Antri lah. Bisa dibayangkan dari Tegalbul ke kantor dinas kependudukan. Iya, betul. Sering saya wawancara itu. Nah, makanya sekarang kita angkat cukup hanya sampai di kecamatan. Jadi akan terpangkas sekian persen lah dari biaya atau beban yang harus dikeluarkan masyarakat. Nah, terkait dengan mall pelayanan publik juga sama. Sekarang kan ada dinas perizinan. Dinas perizinan kan mengelola izin-izin A, B, C, D. Dan nanti itu dinas perizinan yang ada hari ini di dalam mall pelayanan publik ini akan ada tambahan
Kan sekarang tidak ada pelayanan kependudukan. Oh, Kalau iya, mall iya, iya. mall pelayanan publik kependudukan bisa ada di Bisa masuk dalamnya. itu. Salah satu contohnya itu. Berarti kan untuk untuk tempat masih dibahas ya? Ya, Masih tempat itu bisa dalam satu titik. Kita bisa di dalam sebuah gedung tertentu atau bisa tempat tertentu. Yang paling penting adalah tersentralistik pelayanannya. Di situ. Oke, mudah-mudahan juga ini akan dipilih tempat yang betul-betul dekat dari selatan, Ya, itu dekat yang dari harus utara. kita lakukan. Oke, luar biasa. Ini kembali saya menyoal ke pertanyaan yang awal bahwa bukan berarti yang periode yang sudah ini tidak baik lah. Ya, semua periode pemerintah itu baik. Ada jejak yang memang kadang-kadang juga dilupakan oleh masyarakat, gitu ya. Masyarakat lebih dominan mengkritisi juga wajar ya, karena itu juga bagian hak dari masyarakat. Pertanyaannya gitu kan, Kang Daniel, kira-kira apa sih yang semestinya dilakukan oleh pasangan Pak Marwan dan Pak Haji Yos ini nih untuk membuat sebuah lompatan bila perlu dari periode sebelumnya yang juga sama-sama Pak Bupati, Pak Marwan lah di situ juga sebagai leadernya gitu ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Pengembangan sumber daya manusia yang paling penting hari ini di Kabupaten Sukabumi menurut saya gitu. Pengembangan sumber daya manusia. Ini harus benar-benar ditingkatkan karena gini, kalau misalkan di obrolan di tongkrongan nih, kita hari ini membahas tentang apalagi tentang pemuda ya. Geng motor dan lain sebagainya. Orang-orang sering bilang gini, Pak, ada mah orang kabupaten KB. Kadang sering gitu main-main ke kota gitu kan. Ya, itu hal yang harus diperhatikan juga oleh pemerintahan hari ini. Nah, apa yang ingin kami sampaikan adalah tentang bagaimana hari ini pemerintahan hari ini harus benar-benar menjalar sampai memberdayakan tingkat desa gitu. Karena ini saya pegang data juga kebetulan, ada data dari repository IPB bahwa hari ini dari seluruh desa di Kabupaten Sukabumi yang sudah masuk kategori desa berkembang dan mandiri itu hanya 53, hanya 13%, 13,73%. Ini yang menjadi catatan menarik gitu. Dengan wilayah terluas se-Jawa Bali, kalau misalkan menggunakan sistem top bottom, artinya dari atas ke bawah, ini akan kesulitan pemerintahan. Tapi ketika memang desanya diberdayakan dengan benar-benar, artinya bottom to up, pemerintah nggak akan kewalahan benar-benar. Karena dibuat desanya mandiri, bagaimana semandiri dan berkembang sebisa mungkin gitu. Karena kalau tidak seperti itu, sebaik apapun program yang akan dilanjutkan, pemerintah akan kesulitan. Oke. Yang tadi 53 desa itu parameternya apa sehingga di parameternya ini yang pertama nih, ada minim investasi pendidikan. Pendidikan tuh sangat minim di beberapa wilayah. Saya pun pernah nih ke arah Geger Bitung, Pak. Saya pernah nyampe ke satu sekolah dasar yang mana di sekolah dasar itu cuma ada 3 ruangan kelas. Itu fasilitas pendidikan, terus angka lamanya anak-anak itu lama di sekolah itu rata-rata hari ini di Kabupaten Sukabumi hanya sampai kelas 7 SMP. Setelah itu banyak yang putus sekolah. Ini yang menjadi catatan. Terus selanjutnya dari strategi pembangunan yang bias gitu, disebut bias itu ya itu tadi, strategi pembangunannya hanya terpusat di satu wilayah dan desanya entah seperti apa. Entah kurang diberdayakan atau seperti apa, yang pada akhirnya gimana kumaha orang contoh kasus adalah Peko kemarin. Contoh kasus yang ramai, artinya itu banyak hal yang menjadi catatan juga. Selanjutnya tentang pembangunan sumber daya manusia yang abai, artinya banyak anggaran-anggaran yang fokus ke infrastruktur daripada pemberdayaan. Karena kalau dibuat perbandingan anggaran untuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia itu hampir mungkin 70-30. Ini yang menjadi catatan. Artinya harapan kami dari PB Himasi adalah pemerintah kabupaten hari ini kalau misalkan mau untuk lebih mudah, berdayakan desanya. Jangan sampai, karena desa yang tertinggal dan bergantung udah 81 desa. Ini sangat banyak. Oke, ini satu masukan Pak Wabub yang cukup baik dari Himasi gitu kan, untuk mempermudah kinerja Pak Bupati dan Pak Wabub juga nih, karena setidaknya data tanpa dicari sudah muncul, tinggal nanti mensinergikan, mematangkan data-datanya gitu kan, sehingga ini akan dipetakan dalam sebuah konteks tadi ya faktual gitu kan. Artinya tadi cukup rasional jika sebuah kemajuan daerah, katakan tingkat desa lah ya, diukur dengan tadi parameter masalah pendidikan, sangat logis Pak ya. Apalagi tadi ada beberapa apa sebutnya, judgement kali ya,
ini yang ngaribukeun orang kabupaten tuh Nah, rada itu. rada nyeri hati ya Pak. Dan pikir saya orang kabupaten gitu ya. Ya artinya ini sesuatu yang secara ini tidak bisa diterima Pak. Ya artinya bahwa sebagai kepala daerah, apalagi Bapak juga tadi sebagai wakil kepala daerah, sebagai wakil bupati dalam hal ini gitu kan, tentu ingin memberikan sebuah pencitraan untuk masyarakat gitu ya. Artinya pencitraan, jangan sampai ada masyarakat dicap wah ini mah nu kadima orang kabupaten gitu kan. Tidak lagi terjadi gitu Pak. Kira-kira apa nih dari masukan tadi Himasi Pak dengan adanya data yang disampaikan tadi Pak? Hanya 50 desa, masih banyak desa-desa lainnya Pak. Baik, untuk pemberdayaan masyarakat ya, saya sependapat bahwa hari ini anggaran harus banyak juga yang dialirkan untuk pemberdayaan masyarakat. Artinya sumber daya manusianya, baik sektor pendidikannya, kemudian kesehatannya begitu. Dan ini terkait dengan indeks desa membangun ya. Bahasanya indeks desa membangun yang disampaikan oleh Bung Daniel tadi, bahwa sebetulnya di Kabupaten Sukabumi ini dari 381 desa itu lompatan kemarin 5 tahun ini sangat signifikan, bagus sekali dari desa. Memang masih banyak, masih jauh, tapi sudah ada peningkatan. Nanti data saya bisa lampirkan bahwa di kita kemarin ada desa yang sangat tertinggal, sekarang sudah terhilangkan, jadi tinggal yang tertinggal. Kemudian dulu belum ada desa maju dan apalagi mandiri, sekarang sudah ada. Hanya masih level bawah, tapi paling tidak progresnya sudah ada. Nah, kita ke depan betul bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini top down itu harus dihindari. Kalau 100% top down, tapi harus imbang, top down bottom up begitu. Sehingga ada sharing season di situ, ada pendapat-pendapat, ada fakta-fakta, ada usulan-usulan yang memang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karenanya tentunya kami, di dalam uji publik besok Rabu itu di situ akan dimunculkan. Berapa sih kita kegiatan atau program yang akan diluncurkan untuk menangani pendidikan, menangani kesehatan, menangani keagamaan dan lain sebagainya, termasuk mental, spiritual dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan yang tadi dikatakan, dikotomi kalau menurut saya itu tidak bolehlah ada dikotomi. Oh itu orang kabupaten, sebab kita kabupaten dengan kota ini tidak bisa dipisahkan. Borderless lah, tidak ada batas. Kota tidak ada orang kabupaten, ekonominya juga akan kurang karena kabupaten lah banyak masuk ke kota begitu. Kemudian kabupaten tidak ada kota juga sama, sehingga kita harus sama-sama di sini saling mengisi, saling menguatkan fungsi peran pemerintah baik kota maupun kabupaten, termasuk warga masyarakatnya. Sehingga yang jelas bahwa masyarakat kabupaten, masyarakat kota semuanya adalah yang harus kita berdayakan masing-masing melalui sektor atau melalui bidang pemerintahan itu sendiri. Nah, terkait dengan tadi kita ingin bahwa melalui pemberdayaan masyarakat, sumber daya manusia itu kan nanti masuknya di bidang BKPSDM, kemudian di badan BKPSDM, kemudian di dinas tenaga kerja dan dinas kesehatan, dinas pendidikan dan sebagainya. Fokus terhadap program-program yang akan kita lakukan. Bagaimana sih SDM Kabupaten Sukabumi ini supaya meningkat kelasnya begitu. Tadi katakan oleh Bung Daniel bahwa rata-rata pendidikan baru angka sekian gitu. Memang di Jawa Barat ini masih belum ada yang ini. Bahkan di negara Republik ini, di bawah negara kita ini masih DKI saja masih baru kelas belum lulus SMA lah gitu. DKI ya. Jadi masih di bawah 12 tahun. Nah, oleh karena itu kita ingin ini perlahan tapi pasti melalui program RPJMD ini bagaimana sih meningkatkan sumber daya manusia. Yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan. Oke, tadi masalah infrastruktur Pak Wabub. Kira-kira perlu nggak nih kabupaten menambah beberapa sekolah gitu Pak? Saya kira sesuai dengan kebutuhan harus. Apalagi disampaikan oleh Bung Daniel tadi ada hanya tiga lokal ya, sementara rombelnya banyak. Nah, ini lokalnya sedikit, ini kan harus ditambah. Justru kita sarana prasarananya akan kita tambah. Oke, terus saya kan mau request saya pribadi nih mewakili masyarakat ini tolong diperbanyak juga Pak masalah sekolah yang basisnya basicnya keagamaan. Sanawiyah negeri Pak. Di kita itu cuma punya sanawiyah negeri itu cuman Cibadak ya. Cibadak sama yang di Surari kalau nggak salah Pelabuhan ya. Artinya Cisaat tidak punya kan. Artinya kalau kota kan ada MAN 1, MAN 2, SMA saja ada SMA 1 sampai SMA 5 gitu kan. Di kita SMA 1
entah di mana gitu kan, SMA 2 entah di mana gitu kan. Jadi per wilayah ini memang agak sedikit, bukan agak sedikit tapi masih sedikit Pak. Kayak Cisaat lah, SMA cuma punya satu kan, SMA Cisaat gitu kan. Nggak ada SMA 2 Cisaat gitu kan. Ya artinya ini bila perlu nanti juga ada MAN Pak, Ya. Madrasah Negeri Cisaat gitu. Mungkin itu penting juga ya Kang Penting. Daniel ya. Artinya pemerintah memperhatikan selain tadi mendongkrak secara kualitas SDM, tapi infrastrukturnya juga dipersiapkan. Ya, ya. Ya Seperti itu itu harus karena memang pendidikan menjadi, kalau saya baca di media-media, menjadi target 100 hari kerja pasangan Pak Marwan Ios ini. Karena ada 3 kan, kesehatan, pendidikan, sama infrastruktur. Ya. Jadi kesehatan yang pertama yang selalu disebutkan di media-media dan pendidikan yang kedua. Ketika pendidikan hari ini faktanya di Kabupaten Sukabumi masih sangat jauh lah, masih sangat memprihatinkan, itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apalagi kan konstitusi kita udah jelas bahwa 20% anggaran itu untuk pendidikan. Kenapa nggak didorong juga sampai ke tingkat desa? Artinya anggaran desa kalau bisa 20%-nya untuk pendidikan, membangun sekolah-sekolah, ruangan-ruangan yang ada di desa kan jauh lebih keren daripada hari ini fokus di mana katanya fokus untuk jalan, infrastruktur jalan, tapi rame juga Pak Eko kemarin. Pak Eko. Masih bisa Pak ya itu didorong Pak desa-desa agar anggaran desanya lebih dimaksimalkan buat pendidikan. Baik, sebelum saya menjawab ini saya ingin menyampaikan dulu ada data yang Oh iya, siap, ya, Pak. kaitan dengan 380 desa di tahun 2020 berdasarkan indeks desa membangun yang tadi sampaikan ya. Ya. Sangat tertinggal sudah tidak ada, sekarang sudah kosong, kemudian tertinggal 8, 8 tertinggal. ya, berkembang 239, maju 121, mandiri 13. 13 mandiri. Ya, jadi asalnya belum ada, sekarang sudah punya mandiri kita. Oke. Jadi kita ingin fokus sekarang untuk bagaimana supaya yang tertinggal ini segera Ya. ke yang berkembang begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berikutnya terkait dengan yang disampaikan barusan oleh Bung Dani, betul bahwa pendidikan sih adalah pokok ya. Bahwa pendidikan sangat pokok di Kabupaten Sukabumi terkait dengan bagaimana sih untuk menguatkan ini kan akan terlihat di pendidikan ini hasilnya adalah rata-rata lama sekolah. Ya. Ya. Nah, saya ingin membanding nih rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukabumi ini dari tahun 2016 sampai 2020. Dari tahun 2016 ini ketika Pak Marwan masuk pada saat itu, saya sekdanya itu di angka 7,9 ya. Tahun Pak ya. Nah, sekarang di 2020 8,55. Jadi kelas 8, kelas 8 setengah ya. Iya. Ya. Mau kelas 3 SMP lah ya. Ya. 8,5 ya. Ya, teman. Sampai. Oh ya, maaf. Oh, 7,7 ya. Kemudian usia harapan hidup ya, ini juga sama bahwa Kabupaten Sukabumi ini 69,91. 69. Rata-rata orang Sukabumi hidupnya itu 38 tahun. Jadi kita hitung aja kalau mau rata-rata Bang Isman mau berapa tahun Insya lagi Allah, gitu. amin Pak. Semoga kita panjang umur, diberikan umur yang cukup. Amin. Ya. Nah, kemudian Panjang umur selanjutnya bahwa betul kita ini harus menggenjot. Bahkan kita sudah lebih dari 20% untuk Sukabumi. Ya. Sukabumi. Karena memang Sukabumi ini luas, kemudian sekolahnya juga ribuan. Pasti anggarannya sangat banyak. Dan dinas yang lain harus rela. Ya, harus dan jelas. Pak Yos ini cocoknya jadi wagub sebetulnya. Ya, karena kan saking luasnya wilayah Sukabumi, Pak. Jadi ini bisa menjadi 4, 3, 5 kabupaten Ya, kan. ya, Kalau ya. dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah itu kita luar biasa luas ini sebetulnya. wilayah yang terbesar kan di Jawa dan Ya, Bali Pak. setelah Setelah Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Saprovinsian Pak. Betul, di bawah penduduknya 2,6. Nah, kemudian yang paling penting bagi kita ini bagaimana sih program pendidikan supaya meningkatkan RLS rata-rata sama sekolah ini lebih cepat lebih meningkat. Ada target Pak selama Bapak Nah, ini ke di depan? sini diuji publik nanti. Justru di iya. RPJMD ini kita berapa targetnya ke depan gitu ya. Dari Berapa? 7,7 Pak ya? Ya, dari berangkat 7,07. Dari 7,07. Mungkin ada gambaran Pak, setidaknya lah secara kasar gitu Pak. Kalau kita lihat ini 5 tahun 1 digit ya. 5 tahun 1 1 digit. digit ya. Ini terlalu betapa beratnya begitu. Digitnya depan belakang Pak? Ini depan. Oh depan, berarti 8,07 ya? Ya, target target kita. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Sebab ini pengalaman dari belakang. Nah, kaitan dengan itu tentunya program apa yang akan kita lakukan? Tambah lokal,
tambah guru, begitu tambah kualitas pendidikan. Di samping, nah rata-rata lama sekolah ini kan kebanyakan bukan kebanyakan, karena pembaginya seluruh jumlah penduduk dari 0 sampai ke yang paling tertinggi, sehingga dijumlahkan rata-rata pendidikan. Nah oleh karena itu kita akan lihat basic pendidikan hari ini yang orang tua yang udah usia lulus sekolah tapi belum tidak tamat, kita akan geser itu kepada pendidikan yang non formal, artinya pendidikan yang paket begitu, sehingga nanti ini akan mempercepat ini target kita, supaya kalau kita ngejar yang usia pendidikan saya kira akan lama. Justru kita akan target itu, kejar itu. Cukup bisa dicatat Kang Daniel, ini target dari Pak Wabub ini 1 digit lah. Cukup logis sebetulnya sih, dengan semangat Pak Wabub, dengan semangat Pak Bupati untuk meningkatkan kualitas dan mutualitas pendidikan warga Sukabumi Pak tadi, apalagi dengan rencana penambahan infrastruktur. Pak tadi terkait desa mandiri Pak yang disinggung Kang Daniel tadi, termasuk juga di sini sudah ada 13 desa mandiri Pak ya di kabupaten Pak. Kira-kira sejauh ini Pak, apa sih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemda Pak terhadap desa-desa yang secara kenyamanan mereka itu nyaman dalam beberapa tahun terakhir Pak? Selama periode Pak Jokowi nyaman lah karena mereka punya anggaran pusat kan. Tadi Kang Daniel mempertanyakan gitu, anggaran desa ini apakah seharusnya 20% itu dianggarkan untuk pendidikan. Jadi kabupaten itu sudah seperti apa Pak mendorong desa-desa ataupun juga mengkoordinir mungkin? Ya. Baik, untuk tingkat desa kita ingin fokus bahwa indeks desa membangun kita akan terus dipush ya, didorong, sehingga desa yang tertinggal kita akan segera entaskan, masuk ke desa berkembang naik ke desa maju masuk ke mandiri. Nah konsepnya adalah bagaimana sih pemberdayaan masyarakat dan desa, terutama di dinas DPMD ini yang harus diperkuat, sehingga indeks desa membangun ini bisa bergeser yang tadi saya katakan kelasnya. Nah kemudian dari sisi penganggaran kita bisa berkolaborasi, kepentingan pemerintah daerah mana atau kewenangan pemerintah daerah, kepentingan desa dan lain sebagainya. Nah hari ini juga sama, hanya mungkin untuk mohon maaf dengan tahun 2020 kemarin kan ada pandemi lah gitu. Jadi anggaran desa juga terpotong, anggaran kabupaten juga terpotong oleh penanganan pandemi, sehingga terjadilah tadi jalan yang di Cijalingan lah seperti itu. Tapi jalannya jalan desa, kewenangan desa yang harus ditangani oleh desa. Nah sehingga terjadilah seperti itu, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi di kemudian hari lah begitu. Nah kita ingin bahwa desa ini banyak desa mandiri bisa kalau mandiri itu kan bisa tegak berdiri di atas kaki sendiri lah begitu. Artinya bahwa masyarakatnya sudah terberdayakan di situ, baik secara sosial, ekonominya, sumber dayanya, kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya sudah sangat menunjang. Nah untuk menggiring ke sana kan harus program masuk gitu. Program masuk baik dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat. Nah ini yang akan kita giring, sehingga perlahan tapi pasti insya Allah kita ingin mengembangkan desa dari kategori yang bawah naik ke atas. Biasa kan kalau setiap masa atau fase kekuasaan atau fase jabatan itu ada 100 hari kerja itu kan. Tapi sebelum ngebahas itu Pak Wabub, ini juga terkait dengan aspirasi yang sudah masuk, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah coba berinteraksi. Ini saya sampaikan Pak Wabub ya, ini juga banyak sekali. Ridho Fadilah ini jempolnya 3 Pak. Ya kayaknya Pak Wabub ini 3 periode kali, kode ini ya 3. Kemudian Deden Kurniawan, mantap lanjutkan dan ciptakan program-program kebaikan. Opang Bungsu mantap. Kemudian ini Magic ada izin bertanya, kenapa wilayah Kabupaten Sukabumi pembangunan infrastrukturnya tidak merata? Banyak jalan kabupaten hancur, tanah berem. Oke, dicatat ya. 1 itu dari Magic. Magic ini nama atau apa? Saya bacanya Magic, Pak. Yang kedua dari Dendi Dwi Mulyadi, yang dimaksudkan lanjutkan kebaikan ini apa sih gitu kan? Apa program besar Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya untuk Kabupaten Sukabumi yang harus direalisasikan untuk 5 tahun ke depan agar masyarakat bisa tahu dan bisa mengawal bersama agar tidak monoton dan terarah. Terima kasih. 2 pertanyaan dulu saya Kip nih Pak Wabub. Kira-kira pertanyaan pertama nih terkait infrastruktur yang tadi dibahas, ada Pak Eko katanya. Mungkin Pak Wabub juga, saya rasa ini juga membuat semua orang tersenyum Pak, apalagi Pak Wabub gitu, tiba-tiba muncul kasus Pak Eko gitu kan. Ya artinya
apakah harus seperti itu gitu kan? Aspirasi ini harus disampaikan secara ekstrim dulu, padahal sih nggak ekstrim kalau Pak Eko, wajar Pak ya Wajar. sebetulnya. Cuman ini ada sesuatu yang di belakangnya ataupun sesudahnya yang membuat ini viral gitu Pak. Ya. Pak Wabub, terkait dengan infrastruktur yang belum merata katanya Pak. Baik, sebetulnya saya bukan apa namanya ingin menjudge ya apa namanya infrastruktur. Iya. 5 tahun ini infrastruktur di Kabupaten Sukabumi itu jauh melesat. Jauh melesat. Jauh Pak. melesat sebetulnya. Yang kewenangan kabupaten tentunya. Oh, Nah, iya. kan beda ya. Iya. Mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan desa, mana kewenangan provinsi dan mana kewenangan pusat. Yang kewenangan kabupaten itu melejit, Pak. Melejit ya. Dari 50% pada saat kurang bahkan Pak periode pembangunan sebelumnya, saya sebagai sekdanya ini tidak bisa dipisahkan kan Ya. paket itu karena kami adalah sebagai leader yang mengkoordinasikan perangkat daerah. Kondisi hari ini udah 70% lebih. Mantap jalannya gitu. Sehingga ada sisa kurang lebih antara 20 sampai 30% lagi. Nah, 20-30% lagi memang hari ini ya terlihat seperti itu. Ada yang berem dan sebagainya. Saya kira kalau yang berem itu jalannya bukan jalan kabupaten menurut. Kalau menurut saya bisa dibuktikan di mana jalan beremnya begitu. Sebab kalau yang jalan kabupaten itu adalah sudah beraspal kemudian apa namanya rusak lah paling juga seperti itu. Nah, jadi insya Allah nah ini kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan desa nanti bagi apa namanya supaya ya katakanlah tanda petik menghindarkan jangan sampai terjadi seperti kasus Pak Eko kemarin. Pak Eko. Oke. Nah, bagaimana sih kewenangan desa? Desa kan kecil juga uangnya. Ini harus ada subsidi kan. Ya. Harus ada bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan lain sebagainya melalui bantuan keuangan dan sebagainya. Nah, konsep ke depan itu seperti itu. Konsep, oke. Itu salah satu jalan Oke, ya. Kang Daniel mungkin mau menanggapi ini terkait dengan yang disampaikan tadi oleh penanya. Ya itu Pak, tadi infrastruktur. perihal jalan gitu kan, Jalan. perihal jalan bahkan muncul Pak Eko yang memang viral yang harus ekstrim dulu gitu kan. Ya ini ada dua persoalan. Yang pertama tentang jalannya. Ketika jalan ini yang di kampanye masih rame sih. Itu kayak kampanye gitu. Jalan yang bagus, ini kabupaten. Jadi ini bukan kabupaten, ini kewenangan desa betul. Tapi kan yang masyarakat tahu adalah ini di jalan wilayah kewenangan pemerintah. Gua nggak peduli ini mau desa, kabupaten, provinsi, nasional gitu. Jadi jangan sampai apa yang Bapak sampaikan tadi ketika oh ini desa, ini kabupaten, meskipun ya benar adanya. Tapi tentang bagaimana hari ini pemerintah kabupaten harus pula meng-push dari pemerintah desanya tentang bagaimana jalan tuh harus dibenerin. Karena kan dari pusat pemerintahan Jokowi hari ini fokus di infrastruktur, di jalan, di mana-mana tol. Hari ini Pak Yos pun menyampaikan bahwa kabupaten sudah sampai 70% yang jalan kabupatennya. Yang tentang bagaimana ini menggenjot yang ada di bawahnya. Ya berarti sisa nama ketempuhan butut ucing lah Kan ya. benar. Pemda itu Pak ya. Jadi kan ini status jalan nasional, jalan provinsi tapi Ya. ditemerin ke kabupaten. Tapi mau nggak mau sih masyarakat Iya, wajar lah. wajar. Karena jalan itu menurut pandangan masyarakat mungkin kan ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Betul, ya, ya. sehingga tadi itu Pak Kita dijelasin juga Pak. tidak mau menutup mata ya begitu dan memang seperti itu. Ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana elaborasi dan kolaborasi program. Oke. Begitu. Siap. Ini pertanyaan kedua ini untuk mengawasi gitu ya, mengawal maksudnya, mengawal bersama nih dari program 5 tahun ke depan. Apa nih Pak program-program unggulan yang mungkin masuk ke visi misi yang sudah disampaikan di awal tadi gitu Pak. Iya. Ya, setidaknya ini agar masyarakat juga bisa mudah mungkin dalam mengkritisi, dalam memberikan masukan kali Pak. Iya. Seperti apa nih Pak? Ya, baik yang menjadi unggulan kita pertama tadi kan di infrastruktur ya. Apa namanya yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya yang mungkin tidak kalah pentingnya karena kita ingin menciptakan Sukabumi yang religius. Nah, program unggulan kita ini adalah memberikan beasiswa kepada hafidz Quran. Hafidz dan hafidoh ini. Ini barangkali yang selalu saya sampaikan pada saat kampanye yang memang sebelumnya belum ada kegiatan seperti ini. Kita memberikan beasiswa kepada hafidz dan hafidoh Al-Quran. Itu syaratnya apa Pak? Hafal Quran. Enggak, Hafidz. maksudnya apa harus ke pendidikan pesantren dulu atau memang nanti Hafidz Al-Quran level SD, SLTP, Oh, SMK tingkatannya ada. gitu pendidikannya. Berapa juz ada ukurannya gitu. itu ya. beasiswanya bebas biaya pendidikan atau apa Pak? Ya, kita berikan beasiswa butuh apa pendidikan atau apalah. Yang paling penting adalah kita memberikan kontribusi kepada anak yang memang hafidz Quran. Oke, luar biasa ini mudah-mudahan semakin banyak nih para penghafal Quran lah di Kabupaten Sukabumi yang juga Kemudian kesehatan gratis bagi masyarakat yang hari ini masih ada retribusi ya di puskesmas. Kita ingin digratiskan itu yang di puskesmas. yang bayar itu 3.000 berapa tuh? Yang berapa ya? Puskesmas sekarang. Puskesmas. Puskesmas ya.
Oh 5.000 ya. Itu mau digaskan Pak? Kita gratis Wah ya. ini kabar bagus nih. Amin. Mudah-mudahan. Kemudian ada dokter masuk kampung. Nah, ini yang dokter mungkin masuk masih belum pernah terjadi. Itu kapan mulai digratiskan Pak Puskesmas Pak? Ntar soalnya suka nanya Pak masyarakat itu. Nah, kita Nagih biasanya. Iya harus. Kita mulai di tahun ini sebetulnya, tapi Tahun kan berangkat dari RPJMD dulu. RPJMD. Nah, Siap. Sabar ya. RPJMD itu adalah 6 bulan setelah pelantikan paling lama. Oke. Harus tuntas. Biasa kan kalau masyarakat pengen cungcereng Pak ya. Iya. Gitu kan Dengan Pak. gratis. Pak Wabub bilang gratis besok masih bayar. Gedumel Pak. Ntar telepon ke Mega Suara ini Pak Wabub bukannya bohong Pak gitu Pak. Jadi kita perlu jelaskan bahwa itu perlu waktu Pak lah ya Ya, sesuai dengan yang Ya. diaturkan. Tapi intinya dalam periode inilah gitu ya. Oke, Akan siap. dilakukan. Terus tadi Pak yang ketiganya apa? Dokter masuk kampung. Dokter masuk kampung. Nah, jadi nanti kita akan ada gitu. Karena Sukabumi kan luas ya. Luas. Di mana-mana. Jadi kadang-kadang ada yang ditandu ke puskesmas dan sebagainya. Nah, kita nanti Dinas Kesehatan akan membuat schedule begitu dengan melalui puskesmasnya. Nah, si dokter puskesmas ini tidak menunggu di puskesmas dalam hari-hari tertentu, dia tuh harus turun kampung. Ya. Malah ini dengan counseling-counselingnya. Nah, ini program yang akan kita lakukan. Iya. Oke luar biasa. Ini Pak izin saya lanjut lagi nih Pak Terus pertanyaan. tadi kan ada satu hari banyak ini sekarang Iya. saya kita ingin ada beasiswa kedokteran gitu juga ingin kasihkan. Oke, berarti tadi sudah ditangkap juga ini termasuk dengan apa pertanyaan berikutnya Pak. Ini Safa Luna, selamat malam Pak Wabub. Kebutuhan warga masyarakat tidak lepas dari 3 hal yang dianggap pokok, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tadi juga sudah dijawab, saya rasa tapi nanti bisa ditambahkan Pak. Masih banyak bangunan sekolah yang jauh dari rasa nyaman, masih banyak biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh para orang tua dan masih banyak warga masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya putus sekolah. Bagaimana Bapak menyikapi permasalahan pendidikan di Kabupaten Sukabumi? Sama sih dengan pertanyaan tadi Kang Daniel sebetulnya ya. Satu lagi Pak, kaitan kesehatan Pak, banyak warga Kabupaten Sukabumi yang dari puskesmas, rumah sakit yang berada di kabupaten dirujuk ke Rumah Sakit Samsudin yang notabene-nya merupakan rumah sakit Pemda Kota Sukabumi. Pertanyaannya, apakah rumah sakit di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk melayani kesehatan warganya? Ini 2 pertanyaan yang juga bermuara ke hal yang sama sih, pendidikan dan kesehatan. Ya. Baik saya jawab dulu yang terakhir ya. Ya. Lebih ini kita sudah menyiapkan sarana kesehatan di 3 rumah sakit. Di Pelabuhan Ratu, rumah sakit yang disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian Jambang Kulon dan di Cibadak. Jambang Kulon sudah diambil oleh provinsi. Kemudian kenapa masih banyak ke rumah sakit Bunut? Saya kira kalau dari sisi fasilitas mungkin ada kelebihan kekurangan ya. Ada kelebihan kekurangan. Hanya mungkin dari sisi kedekatan kalau menurut saya. Kedekatan saja. Sebab di fasilitas kami di Rumah Sakit Jawa Karawangi Cibadak itu sudah lengkap juga. Bahkan beberapa selang waktu ke belakang ini dari Rumah Sakit Bunut juga yang dirawat di Rumah Sakit Bunut periksanya Dirujuk ke sana. pengobatan. Jadi kalau menurut saya dari sisi peralatan sekarang ya mirip-mirip lah. Memang Bunut lebih duluan berangkatnya begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita ingin bisa lebih sejajar karena kelasnya kita udah sama kelas B, tapi Bunut lebih dulu B-nya begitu. Saya kira itu. Tapi dari sisi kedekatan mungkin dan tidak ada permasalahan dari sisi karena tidak punya borderless ya tadi bahwa siapapun yang berobat dari manapun warga manapun masih bisa, yang paling penting dipayungi oleh BPJS misalnya. Oke. Mungkin Pak kalau tadi berbicara jumlah rumah sakit yang mumpuni itu kan terbatas Pak. Oke lah, Sekarwangi sekarang sudah mulai selevel dengan Bunut gitu ya. Jambang Kulon mungkin sama Pelabuhan Ratu masih bertahap gitu kan. Kalau yang itu Pak Segaranten ini masih di bawah. Justru kita masih merangkak di bawah, tapi kita ingin push juga begitu. Supaya memang rumah sakit Segaranten ini yang baru lahir kemarin itu segera ini. Dan sekarang hambatannya pengisian pimpinannya kita masih belum bisa. Iya. Oke, mungkin bisa lebih memaksimalkan itu ya peran puskesmas mungkin Daniel ya. Jadi puskesmas harus tadi bilang puskesmas gratis dan lain sebagainya. Memaksimalkannya juga harus berbanding lurus dengan kesejahteraan nakesnya. Dengan teman-teman Kesling karena banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman Kesling yang turun juga ke lapangan di daerah-daerah. Ini kan saya share juga banyak yang ngomen juga. Kebetulan ada teman-teman PB Himasi yang juga anak Kesling kadang-kadang ngeluh kok fasilitas kesehatan di puskesmas yang sangat minim. Ini juga jadi perhatian khusus. Sebenarnya fasilitas terus di lapangannya seperti apa ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi nggak cuma target A, B, C dan sebagainya, tapi
fasilitas dan kesejahteraan, baik kalau dari pendidikan mungkin tenaga pendidikan, kalau misalkan di kesehatan berarti nakesnya harus diperhatikan juga dengan baik, karena sebaik apapun programnya kalau misalkan tenaga-tenaganya ngeluh, nggak semangat, nggak akan maksimal. Nanti ujung-ujungnya yang disalahin Pak Bupati lagi, Pak Wabub lagi gitu kan. Oke. Ini sebetulnya cukup menarik nih. Pertanyaan saya kalau bacain juga luar biasa ini. Oke, berikutnya Pak Wabub ini dari Kang Irfan Ajis nih. Salam melanjutkan kebaikan, Wakil Bupati Insya Allah Kapayunamah Jantan Bupati. Atas kampanye ya Pak ya. Ampun Kang Irfan, selamat malam lah. Kemudian ini terkait dengan kesejahteraan nih Pak. Ini banyak warga kabupaten yang masih nganggur katanya Pak. Kemudian menurut data Pemda Kabupaten Sukabumi, dan bagaimana Bapak menyikapi masalah yang terjadi di lapangan. Ini ketika mendengar mau kerja saja, ini harus membayar terhadap oknum perusahaan. Ini juga sebetulnya jadi masalah yang sempat mencuat Kang Daniel ya. Artinya pada saat warga mau masuk jadi buruh pabrik aja harus bayar. Ini gimana Pak menyikapi masalah itu Pak? Ini yang sangat seksi menurut saya. Miris Pak sebetulnya Pak ya? Ya kenapa seksi? Karena memang diperbincangkan kemudian miris-miris sedap. Nah itu Pak, gurih-gurihnya ya Pak ya. Nah yang menjadi permasalahan karena memang situasi kondisi seperti itu. Nah kita sudah mengantisipasi ya di kepemimpinan hari ini. Kita punya program yang namanya Silent ada lagi itu ya. Tadi Moal sekarang Silent. Wah luar biasa Silent ini itu, nama-namanya. S-nya itu Sukabumi. Singkatan Pak? Sukabumi. Sukabumi Integrated Labor and Employment Center. Wah panjang, saya nggak kenapa pokoknya Silent lah pokoknya namanya. Pusat ketenagakerjaan yang terintegrasi. Iya, berarti bukan diam-diam sekarang Pak Wabub nanti akan melakukan ini ya ke lapangan gitu untuk observasi atau apa? Bukan, justru hanya program ini namanya Silent. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi ya bahwa penerimaan yang namanya pekerja katakanlah di perusahaan ini, perusahaan ini kita buat aplikasi yang sama. Aplikasinya itu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pabrik, oleh perusahaan online dengan dinas. Nah, si dinas ini yang membuka kesempatan itu. Sehingga masyarakat yang membutuhkan kerja itu langsung mengisi aplikasi melalui dinas. Jadi tidak ada lagi yang namanya tadi ya harus ke calo-calo. Kita akan cut itu dengan Silent ini. Gitu. Nah ini sudah dijawab nih ya tadi yang dikeluhkan nih, karena juga keluhan yang sebetulnya ini PR juga kan ya, PR yang udah lama sebetulnya harus dan diakui oleh pemerintah. Dan diakui. betul ini mudah-mudahan dengan Silent tadi Pak Wabub ini bisa mengklirkan lah masalah tadi. Ini pertanyaan soalnya kalau nggak dibaca nih juga dosa, saya amanat soalnya nih. Dari Yuda, Assalamualaikum, mohon izin saya mau bertanya bagaimana dengan kebijakan anggaran untuk kelurahan yang sangat timpang dengan anggaran dana desa yang notabene cuma 5 kelurahan. Terima kasih. Dana kelurahan nih Pak, yang baru anget-anget kemarin kita dengar nih Pak. Iya. Cukup timpang katanya Pak. Itu sependapat dengan saya. Sependapat. saya merasakan ini kenapa dibedakan kebijakan Pemerintah. Pada saat itu saya jadi sekda. Kenapa kelurahan dibiarkan? Saya yang pernah jadi camat yang ada kelurahannya di Cibadak, di Cicurug begitu pada saat sekmat, merasakan betapa besarnya itu pengaruh atau yang dibutuhkan oleh kelurahan. Itu. Kenapa? Pertama adalah masyarakatnya sudah masyarakat yang hegemoni, yang plural banyak, kemudian jumlahnya juga banyak, mentalitasnya juga udah perkotaan. Ini perlu pembinaan, perlu pendorongan yang sangat kuat. Nah, tapi sekarang kan kebijakan pemerintah ke desa dulu. Nah, kita berupaya begitu. Minimal sekarang saya udah berbicara sebagai TAPD kemarin mewariskan atau memberikan amanah, tolong diperhatikan kelurahan supaya minimal paling sama dengan desa. Atau kalau tidak ada regulasinya kita simpan di tingkat kecamatan. Nah, anggarannya simpan di tingkat kecamatan, kemudian kepala kelurahannya itu sebagai pejabat pembuat komitmennya atau PPK-nya. Kalau di dinas katakanlah sepertinya bidang-bidang, nah si lurah ini seperti kasih di kecamatan. Gitu. Kita ke arah sana Pak. Sebab saya ingin memperhatikan itu juga. Kelurahan itu besar potensinya, masyarakatnya banyak, kemudian tingkat pengetahuannya sudah sangat tinggi. Kalau kita biarkan sayang juga Pak ya. Ya. Artinya yang ini dibelain, yang ini harus disentuh. Ini harus sama, harus adil. Kang Daniel gimana dengan tadi yang disampaikan? Apa ada sedikit dorongan juga nih? Sebenarnya yang 3 poin tadi baik infrastruktur, kesehatan, pendidikan, poin dari kami cukup segitu. Maksudnya kalau mau diperhatikan sampai ke infrastruktur juga perhatikan tenaga-tenaganya. Saya ingin bergesernya ke
yang selalu ramai di Kabupaten Sukabumi adalah konflik agraria. Tentang bagaimana perhatian pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap konflik agraria, karena banyak konflik-konflik agraria yang sampai saat ini ngambang gitu. Kami dari PB Himasi pun ikut andil di Warung Kiara, Kalapanunggal dan lain sebagainya. Bahkan hari ini yang ada 3 fokus yang bahkan diamankan dari pusat. Dari PT Bumi Lokayang Jampang Tengah, Pak. Yang kedua PT Jaya di Lengkong sama PT SNN dari Caringin Pasir Datar. Ini konflik agraria ini sangat mengerikan, ngeri-ngeri sedap juga, lebih ngeri daripada tenaga kerja yang nitip 10 juta gitu kan. Karena urusannya bukan cuma antara perusahaan dengan warga, kadang-kadang perusahaan pakai backingan siapa gitu kan. Ini bahkan di Pasir Datar sempat ada rusuh dan sebagainya. Belum lagi petani-petani yang akhirnya dikorbankan artinya dituduh dituduh sesuatu yang tidak mereka lakukan, di penjara dan lain sebagainya. Itu yang menjadi perhatian khusus harusnya. Makanya dari awal dari yang saya baca di media gitu yang tadi dari bahas, saya tidak mendengar ada ke arah agraria gitu, yang mana hal ini sangat penting karena kan wilayah terluas se-Jawa Bali, yang mana di sini banyak wilayah-wilayah agraria yang harusnya benar-benar diperhatikan. Oke, Pak Wabu mungkin bisa ditambah catatannya tadi masalah agraria yang juga ini penting. Baik, betul. Memang Sukabumi kan tadi terluas, kemudian banyak perkebunannya, perkebunan besar, swasta, pemerintah juga ada, PTPN. Kemudian banyak juga yang terabaikan gitu ya. Dalam tanda petik ya sepertinya ditelantar gitu. Nah, ini barangkali yang harus kita sikapi. Insya Allah dalam kepemimpinan kita ke depan kita akan memilah mana yang berjalan dengan baik, kurang baik, tidak baik gitu. Jelek lah begitu ya. Sebab ada 4 klasifikasi kalau nggak salah. Yang klasifikasi paling rendah itulah yang berpotensi untuk masuk di proyek Tora itu, di program Tora. Nah, oleh karenanya kita ingin yang disampaikan oleh Bung Daniel tadi, saya ingin lebih melihat kedalamannya di 3 tempat ini, begitu ya. Seperti apa sih kondisi realnya? Nah, tapi yang jelas adalah bagaimana sih ujung-ujungnya kan bagaimana meningkatkan kesejahteraan di lingkungan di situ. Yeah. Jadi, kalaupun katakanlah ini tanah masih tidak jelek atau tidak masih bukan harus direformasi direforma agraria, itu kan bisa ada kerjasama. Yang paling penting masyarakat itu diakui, kemudian diberi legalitas untuk memberikan ngegarap, nyaman lah ya, dalam ada kan yang kemudian yang punyanya pun merasa kagebreg gitu. Iya. Nah, ini barangkali yang harus saya jembatani atau kami jembatani antara masyarakat dengan dan Pemda wajib karena ini mengenai data tadi yang disampaikan oleh Pak Yos, ini sangat penting tentang bagaimana, karena termasuk Kalapanunggal yang waktu kemarin kami pun dari PB Himasi ikut. Ini perusahaan ini udah hampir 10 tahun tidak memanfaatkan lahannya. Ketika dimanfaatkan oleh petani, digarap oleh petani, dan hari ini masa haknya udah mau habis, tiba-tiba muncul lagi petaninya, malah kemarin ada beberapa yang dipanggil oleh kepolisian. Ini sangat miris gitu, ketika 10 tahun didiamkan harusnya menjadi tanah terlantar sesuai aturan seperti itu. Ini data-data seperti itu harus jelas gamblang, bila perlu dipampang di website. Ini tanah ini sudah terlantar, tanah ini bla 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 bla. Itu ya harus benar-benar penting lah. Artinya pemerintah diwajibkan jauh lebih ke depan untuk hadir dalam masalah itu ya, menyelesaikan. Tadi Pak Wabub juga sudah menyampaikan bahwa ini sangat penting untuk dijembatani, Pak ya. Komunikasi ini antara masyarakat dengan pihak perusahaan, antara masyarakat dengan yang mungkin selama ini bermasalah lah dalam tanda kutip gitu kan, untuk masalah agraria. Ini tetangga Sukabumi nih, Rangkas Bitung hadir. Assalamualaikum Pak Wabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lah teman-teman Rangkas Bitung. Oke, terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih tetap stay tune di 96 FM Mega Suara, dan juga Anda yang tengah menyaksikan secara live di podcast Mega Suara Sukabumi. Tentang bahasan kita, temanya lanjutkan kebaikan untuk siapa? Sudah barang tentu ya, harapan kita kebaikan ini akan dilanjutkan oleh Bapak Marwan dan Pak Haji Yos ini untuk seluruh warga masyarakat, untuk seluruh warga masyarakat Sukabumi ya, kabupaten, tidak terkecuali ya. Meskipun tadi ada hal-hal yang disampaikan di awal, semoga
apa yang tidak menjadi kewajiban pasca dilantik ini masih diganggu oleh hal-hal yang itulah bukan kewajiban Pak Haji Yo sebagai Wabub gitu ya. Artinya hal-hal itu sudah terselesaikan di awal gitu kan. Jadi Pak Wabub dan Pak Wabub ini, Pak Bupati dan Pak Wabub ini fokus menjalankan program-program yang memang cukup luar biasa banyak keren-keren lagi ya. Ini terutama masalah 3 hal yang digarisbawahi: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pak Wabub, karena ini sudah di penghujung acara kita sebagai statement closing dari Pak Wabub ini. Tadi saya belum bertanya tentang 100 hari program kerja apa. Sebetulnya itu sudah tidak ideal Pak, kata-kata itu sebetulnya. Tapi kan ini sudah lumrah lah ya. Jadi diukurnya selalu 3 bulan pertama gitu Pak. Bangga Pak Wabub. Ya. Saya katakan tadi bahwa di program-program unggulan ya untuk 100 hari kerja kita masukkan gitu. Pertama janji kita kepada warga masyarakat bahwa kita akan memberikan beasiswa bagi yang hafidz Quran. Itu masuk di 100 hari kerja ya. Kemudian pelayanan kesehatan gratis kita bisa mulai di situ. Oke. Termasuk dokter masuk kampung, kemudian pelayanan kesehatan amal kampung tadi ya. Kemudian beasiswa kedokteran bagi beberapa anak yang masuk di perguruan tinggi negeri, katakan di Universitas Pajajaran. Kemudian di 100 hari kerja ini kita akan penuhi janji bahwa kami akan memberikan insentif bagi guru madrasah, guru ngaji. Kita juga itu di 100 hari kerja ini harus sudah. Semua Pak, sekabupaten Pak? Iya, harus sudah kelar ini. Ya, kita bagi dalam termin per tribulan. Ya. Nilainya berapa Pak kalau pengen tahu? Kita untuk guru madrasah ini di angka 5 sekian miliar. Enggak per orangnya Pak? Per gurunya? Saya siapkan anggaran seperti itu. Jadi nanti posturnya segitu ya. Nanti FKDT yang akan mengurus ya. Oke, siap. Yang sebelumnya mungkin hanya 3 ya. Alhamdulillah tapi segitu ya. Udah ada perhatian nih. Soalnya mereka tuh kasihan loh. Ya. Betul. Guru madrasah ya. Itu kemudian kita juga tadi ada bantuan keuangan desa ini. Bantuan keuangan untuk khusus desa yang tadi menggunakan indeks desa membangun. Kita juga udah mulai di 100 hari kerja ini masuk. Kemudian infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya kita karena ini menggunakan proses lelang. Jadi perkantoran itu kita letakkan batu pertamanya itu di 100 hari kerja ini. Ya. Kemudian pembangunan gerbang masuk ke kawasan geopark di Pelabuhan Ratu, Gapura Pak ya? Gapura yang besar itu yang angkanya 4, sekian miliar itu. Wah, banyak juga nih. Kita luar biasa. Letakkan batu pertamanya di 100 hari kerja ini. Termasuk yang dari CSR di lokasi geopark. Kemudian yang lain itu tadi program silent kita akan lakukan di 100 hari kerja. Dan mall itu Pak ya? Ya. Kalau mall pelayanan publik pasti berjalan Pak, pasti ya belum bisa kita lakukan di 100 hari kerja karena itu memerlukan sarana prasarana. Jadi insya Allah untuk mall pelayanan publik itu kita akan lakukan dalam perjalanan ke depan. Ini ada salah satu cara antara lain itulah begitu. Ini saya catat udah. Kemudian ada 3 lagi. Kita ingin membangun di kawasan geopark Pak. Di kawasan geopark itu ada membangun atau revitalisasi di kawasan Cipanasi Solo, kemudian di Karanghawu, kemudian di Curug Sodong. Itu pun di 100 hari kerja ini. Luar biasa banyak banget ya. 100 hari ke depan Pak Wabub ini untuk menjalankan ini ada 14 Pak. 14 item yang tercatat nih, yang belum yang tidak tercatat itu. Oke, Kang Daniel dengan banyak yang harus dikerjakan di 100 hari kerja Pak Bupati dan Pak Wabub ini gimana tanggapannya nih? Ini udah ideal belum? Ini akan bisa menjawab Sukabumi lebih baik lagi. Ideal jika merata. Intinya ideal jika merata. Merata dalam arti ketika 100 hari kerja ini nanti ketika sudah 100 hari kerja jangan sampai program-programnya berjalan tapi hanya di beberapa titik hanya untuk dipublikasikan karena bahkan jangan sampai ada jargon program kerja yang terdokumentasikan bukan program kerja yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kayak tadi puskesmas gratis cuman di 5 titik misalkan padahal puskesmas di Kabupaten Sukabumi ada ratusan gitu kan. Terus dokter masuk kampung, ya dokter yang masuk kampungnya cuma 2 orang gitu. Itu diklaim sebagai keberhasilan, jangan sampai seperti itu. Tapi Kang Daniel anekdot ini Mas, sebetulnya masyarakat itu enteng gitu kan. Pada saat tadi Pak Wabub bilang misalkan puskesmas gratis, besok aja digratiskan itu akan wah gitu kan. Oh benar gening Pak Wabub itu bilang terus sekarang padahal 5.000 kan. Dan juga tidak semua masyarakat berkepentingan ke puskesmas kan Pak. Gitu kan artinya mereka digratiskan 5.000 aja udah wah sebetulnya gitu ya. Ini
ada banyak Pak pertanyaan tentang tadi agraria. Ini saya nanti mungkin Pak Wabub bisa memanggil untuk berkoordinasi lah teman-teman yang fokus ya mengawal di masalah agraria, teman-teman dari mahasiswa ataupun dari organisasi lainnya gitu ya. Karena ini banyak sekali nih yang mempertanyakan tentang HGB. Karena ini kalau berbicara tentang tanah terus juga kita nggak berimbangnya, nggak ada BPN juga nih, ya. Artinya kita lebih ke global ini menyampaikan tentang lanjutkan kebaikan lagi untuk periode kedua Pak Marwan, dan tentu ini periode perdana bagi Pak Haji Yos sebagai Wakil Bupati. Mungkin masih ada pertanyaan untuk Pak Wabub catat, Kang Daniel dari Himasi. Cukup sih, karena tadi yang disampaikan bahwa ini kan bahasnya general. Karena kalau misalkan membahas tentang hal-hal tertentu agraria dan sebagainya akan panjang. Tadi bab pendidikan saja kita setengah jam lebih gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti juga kita akan undang tiap minggu ini mungkin SKPD Pak Wabub minta izinnya nanti ya. Kemudian desa juga update penting lah untuk kita bahas, karena juga tadi terkait dengan bagaimana Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga ingin menaikkan grade daripada desa yang tadinya 13 yang udah mandiri mungkin pengen 50 berapa gitu kan. Ini juga perlu ada kolaborasi antara Pemda dengan desa juga dengan kita media gitu kan, minimal menjabarkan kepada publik seperti itu. Pak Wabub, terima kasih atas kehadirannya di studio Mega Suara Radio dan Televisi di malam hari ini, juga Kang Daniel, yang saya berharap teman-teman Himasi konsisten nih dalam melakukan controlling, dalam mendorong, menyampaikan aspirasi publik ya, karena ini juga cikal bakal yang besok lusa mungkin siapa tahu kan ke depannya Pak Haji Yos menggandeng yang muda-muda gitu ya. Nah, banyak sekali nih calon-calon yang memang sudah sangat luar biasa. Kita sangat support atas apa yang telah dilakukannya, termasuk Kang Daniel dan teman-teman Himasi. Mohon maaf Pak Wabub, andai kata ada banyak hal yang kurang berkenan, Kang Daniel. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mania Mega Suara, sampai di sini dulu bersama kita di acara observasi, obrolan sangat bervariasi tentunya bersama Wakil Bupati Sukabumi Bapak Haji Yos Sumantri dan juga Kang Daniel dari PB Himasi Sukabumi. Isman Sapa undur pamit, terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.